output digital. Oke, ini kita buat menjadi 4 bagian ya. Kita lakukan P1. Oke, motornya putar ke kiri, kita off. Oke. Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Kembali lagi di Rally Dakar Channel. Ya, baik teman-teman, untuk video kali ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana cara menggerakkan motor DC yang seperti ini ya. Ini sudah saya lengkapi dengan roda begitu. Ini ada 2 buah, lalu nanti akan dikendalikan melalui modul L298N yang seperti ini ya. Nanti akan kita kendalikan melalui HMI Modbus Android ya. Jadi nanti akan kita setting untuk putarannya ini bisa bolak-balik ya. Untuk motor 1, motor 2 ini juga bisa bolak-balik seperti itu. Baik, kita langsung ke skematik rangkaiannya yang akan saya jelaskan setelah ini. Oke teman-teman, ini adalah skematik diagramnya untuk simulasi dari motor DC ya, yang akan kita kendalikan melalui HMI Modbus Android via modul Bluetooth HC06 ya. Di sini yang paling kanan ini ada HC06 ya. Untuk pinnya ini ada 5 volt, kita hubungkan dengan 5 volt. Lalu ground ini dengan ground yang ada di Arduino. Untuk RX ini akan kita hubungkan, untuk TX ya maksud saya, TX dari modul Bluetooth akan kita hubungkan dengan RX yang ada di Arduino Nano. Lalu untuk RX yang ada di modul Bluetooth akan kita hubungkan ke TX yang ada di Arduino Nano. Lalu di sebelah kanan, sebelah kiri ini ada modul driver ya, untuk motor DC yaitu L298N ya. Untuk input ini ada 4 inputan ya. Yang pertama untuk in 1 ini di R2, in 2 ini di R3, in 3 ini di R8, lalu yang terakhir in 4 ini di R7 ya. Lalu di sini ada power untuk drivernya ya. Ini saya memakai baterai 9 volt, dimana untuk positif kita hubungkan di sini ya. Lalu untuk negatif ini kita hubungkan di negatif dari modul driver L298N. Lalu kita jumper juga ini ya ke groundnya Arduino Nano. Lalu untuk positif 5 volt kita hubungkan ke positif 5 volt dari Arduino Nano. Lalu di sini ada pot untuk motor DC 1 ya. Ini bebas ya, yang bolak-balik sama aja ya. Nanti tinggal kita atur untuk inputannya seperti itu ya. Yang motor DC 2 juga sama, ini bebas bolak-balik juga bisa. Oke, jadi seperti ini untuk skematik diagramnya ya. Kita langsung menuju ke Auxil Studio. Baik teman-teman, itu tadi adalah skematik rangkaiannya ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa ikuti saja untuk pengkabelannya seperti di skematik. Baiklah, kita langsung ke Auxil Studio. Oke teman-teman, untuk modul Bluetooth HC06 ini saya tidak pasang dulu karena kita mau upload program ladder diagram di Arduino Nano ya. Jadi nanti khawatirnya bentrok. Nanti setelah upload program kita akan pasang. Ini kita pasang untuk port USB nya. Lalu saya sudah di Auxil Studio versi 3.6. Kita buat ladder diagramnya ya teman-teman ya. Yang pertama kita masukkan bit NO, kemudian bit NC, output digital. Oke, ini kita buat menjadi 4 bagian ya. Kita copy saja.
Ini seperti ini. Lalu di sini rang nomor 0 sama 1 ini untuk mengontrol motor DC 1, kemudian rang 2 dan rang 3 untuk mengontrol motor DC 2. Oke, kita berikan tag. Oke, yang kedua ini seperti ini ya. Lalu kita masukkan untuk yang bit NO yang ini ya, ini B1, yang ini B2, yang ini B3, dan yang terakhir ini B4. Nah, B1, B2, B3, B4 ini adalah sebagai switch yang ada di HMI nya nanti ya teman-teman ya. Oke, kemudian outputnya ini R2, kemudian yang di sini R3, yang di sini R8, yang terakhir ini R7 ya. Jadi ini saya kelompokkan menjadi satu ya di sini ya, di HMI nya ini ya, karena kalau ini mecah-mecah nanti bingung ya. Jadi ini bebas dari teman-teman, bisa mulai dari R1, kemudian R2, R3, R4 juga bisa ya, tapi di sini saya menggunakan R2, R3, R8 dan R7. Oke. Lalu yang di sini ini saling silang ya. Ini R3, yang di sini R2. Jadi ketika ini on ya, lalu R2 ini aktif, maka untuk R3 jika B2 di on ini tidak akan aktif ya. Jadi sudah terkunci di R2 seperti itu ya. Lalu yang di sini juga sama, ini R7 saling silang dengan yang ini, lalu yang di sini R8. Oke, seperti ini ya. Ini kita tes dulu rangkanya. Tidak terdapat kesalahan, lalu coba kita simulasikan secara offline. Kalau B1 on, R2 akan on ya. Kalau B2 di on, R3 tidak bisa on ya, karena sudah diputus di R2 ini ya. Lalu sebaliknya, jika B3 on, R8 on, jika B4 on, nah ini tidak bisa R7 ya, karena sudah diputus di bit NC dari R8 ya. Oke, kita kembali ke desain. Lalu kita setting untuk jenis PLC nya ini Nano V5, portnya ini COM5 57600 ya. Oke, seperti ini. Jika sudah semua, ini langsung saja kita upload dari PC ke PLC. Upload berhasil. Oke, baik teman-teman, kita langsung menuju ke HMI Modbus Android ya, untuk setting dari addressnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita pasang untuk yang power dari Bluetooth modul ini ya, positif ke positif, negatif ke negatif. Oke, seperti ini. Lalu yang ini ada RX ini ke TX. Lalu yang oranye ini TX ke RX. Seperti ini. Oke, taruh sini aja ya. Oke, lalu kita ke HMI Modbus ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah buka untuk HMI Modbus Android. Kita buat new project, kita namakan motor gitu ya, dan oke. Lalu kita ke sini, text bar, label,
pasang di sini, kita klik setting, coba ini kita buat 500 gitu ya. Terus ini kita buat motor 1. Oh sorry, motor 1. Kemudian ini non, oke. Seperti ini motor 2 ya. Copy elemen, nah, kita taruh di sini. Yang ini kita ubah menjadi motor 1. Oke, kita masukkan untuk switch-nya. Oke, di sini kita ubah untuk elemen settingnya. Untuk teksnya ini B1, on state-nya B1. Oke, seperti ini. Kita kembali, lalu ini kita copy semua ya, copy elemen. Kita setting dulu to server, kita tambahkan Bluetooth device HC06, lalu kemudian kita setting untuk yang ini ya, servernya communication configure, lalu write request. Communication address-nya ini B1128, PLC number-nya ini 1. Oke, kemudian request type ini set momentary. Oke, kita kembali. Kemudian copy elemen. Nah, ini tinggal kita ganti B2 saja ya. Quick setting B2 129 karena B2. Lalu on state nya ini juga kita rubah ya, label setting ini B2, on state nya B2. Oke, seperti ini. Kita copy ya. Nah, ini B3 ya, quick setting B3 130. Oh sorry, B3 ya 130. Oke, kita masuk ke elemen setting label. Ini sudah B3, on state nya juga B3. Kembali lagi, ini kita copy lagi, yang ini B4, quick setting B4 131. Oke, coba kita ke elemen setting, label setting B4, on state nya juga B4. Kita kembali lagi. Kita pastikan untuk ini sudah low rate request ya teman-teman. Oke, kalau sudah, jadi ini untuk Bluetooth-nya ya. Coba kita langsung saja simulasikan ya teman-teman ya. Ini kita pasang dulu untuk baterainya. Baterainya kita pasang seperti ini. Oh, nah, kemudian coba kita simulasikan ya. Ini kondisinya seperti ini. Oke, coba kita tekan B1. Oke, motornya putar ke kiri. Kita off.
V2, nah putar ke kanan gitu ya, off. Oke, seperti ini ke kiri, di kanan, ke kiri, kanan. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman ya, kira-kira untuk settingnya motor gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengklik video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.